Buya Qurtubi. Dengan tegas Buya membuat sebuah tulisan dengan judul bom nuklir untuk menompak. Diam saudara. Taruh dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam menjumpa, salam sejahtera untuk Anda semua. Salam persaudaraan dari kami Aras 9 Channel. Saudara-saudaraku, semoga Anda dan kita semua senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Dan saya atas nama Aras 9 Channel mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga atas respon positif Anda terhadap konten-konten kami. Pada edisi kali ini saya akan mengajak Anda bernostalgia pada peristiwa 1 tahun yang lalu. Ini seiring dengan beberapa waktu lalu saya buka-buka kolom komentar dan isinya banyak yang menarik dan ternyata masih terjadi perdebatan di antaranya. Ya mohon maaf saya tidak semua baca ya, sebagian besar barangkali yang saya baca dan sebagian saya jawab, sebagian juga admin yang jawab, sebagian juga nampaknya tidak dijawab. Satu di antaranya adalah mengupas tentang penelitian yang dilakukan oleh Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani yang kemudian menjadi jurnal ilmiah yang kemudian juga diterbitkan dalam bentuk digital oleh Maktabah Nur. Seperti tampak dalam gambar. Artinya apa? Bahwa karya ulama muda Nahdlatul Ulama asal Banten tersebut boleh dibilang sudah mendunia. Tinggal bagaimana para peneliti yang lain menyikapi dari hasil penelitian beliau akan keabsahannya. Pertama tentu secara metodologi. Secara metodologi benar, tetapi secara substansi dari isi bagaimana? Ini kan mereka-mereka yang ahli, bukan orang seperti saya ya. Saya lebih kepada menginformasikan dan dari analisa saya, dari amatan saya, sepanjang sepengetahuan saya dalam menelaah karya-karya, apa yang ditulis oleh Kiai Imad sudah memenuhi kriteria secara metodologis juga secara isi. Dan ternyata juga dari berbagai sanggahan yang dilakukan oleh baik itu dari kalangan habaib sendiri atau dari penulis-penulis non habaib sudah terbantahkan. Dan dari sini kemudian seperti yang saya katakan tadi, bernostalgia pada 1 tahun yang lalu. Ini kan sudah masuk tahun ketiga sebenarnya kalau ngitung tahun ya. Pada 1 tahun yang lalu 2023 tepatnya bulan Agustus, tersebar informasi akan diterbitkan sebuah kitab oleh seorang kiai asal Banten juga dengan judul yang bombastis. Saat itu saya membaca di salah satu website ya, situs media online Fakta Kini. Di situ yang menulis nampaknya adalah di situ ditulis khadim, mungkin asisten dari sang kiai, yakni Buya Qurtubi. Assalamualaikum Buya. Dengan tegas Buya membuat sebuah tulisan dengan judul yang wow. Bahasa Arabnya itu adalah An-Nawawi Syadid fi Qam'i Hadayani Imad Al-Munkir li Sahihin Nasab Ubaidillah bin Ahmad. Kalau bahasa Indonesianya, bom nuklir untuk menumpas ngigaunya Kiai Haji Imad yang mengingkari kesahihan nasab Imam Ubaidillah bin Imam Ahmad. Tetapi bom nuklir yang sudah dibuat oleh Buya Qurtubi akan diledakkan nanti, artinya akan diterbitkan jikalau sudah bertemu dengan Kiai Imad, kurang lebih seperti itu ya. Dan ini sudah pernah kami bahas 1 tahun yang lalu. Dan ternyata sampai hari ini bom nuklir itu belum juga meledak. Apakah mampet? Yang tahu adalah Buya Qurtubi. Tapi memang kita fair saja, tidak terjadi pertemuan atau belum terjadi pertemuan karena saat pertemuan di Banten itu dengan berbagai pertimbangan Kiai Imad tidak menghadiri. Dan ini juga yang berkali-kali ditanyakan kepada kami, termasuk di berbagai WhatsApp grup, termasuk juga oleh sahabat-sahabat kami dari kalangan pengurus NU. Kenapa Kiai Imad nggak datang? Dan juga beberapa orang yang tidak sejalan dengan Kiai Imad mengatakan bahwa Kiai Imad itu adalah Al-Kaburi. Wong belum datang kok dibilang kabur gitu. Datang dulu baru pergi itu namanya kabur. Tetapi ini adalah
kembang-kembangan yang menurut saya tidak terlalu penting untuk dibahas. Sebab tanpa mengurangi rasa hormat saya terhadap acara di Banten, secara substansial ketika terjadi perdebatan yang pada saat itu diwakili oleh Teguh Mudakori dan Gus Aziz Jasuli, kita fair sajalah. Bagaimana pertemuan itu terjadi, diskusi itu terjadi? Benarkah mencari titik poin? Benarkah menuju kepada substansi yang ingin dicapai terkait dengan seseorang bernama Ubaid yang kemudian menjadi Abdullah lalu menjadi Ubaidillah? Di sini titik poinnya kan. Tapi kan melebar kemana-mana. Sehingga mohon maaf sekali lagi tanpa mengurangi rasa hormat, itu tidak ubahnya kayak kami dulu munadharah di pondok pesantren. Ini mohon maaf sekali ya. Ya di munadharah kan begitu. Kita cari menang-menangan, bukan cari benar-benaran. Kadang-kadang lawan kita buat marah dulu. Setelah dia pusing, saya ini kan gak hafal alfiyah, teman saya hafal alfiyah. Saya bikin dia pusing dulu kan. Setelah dia mumet, akhirnya kalah debat sama saya. Ini sekali lagi mohon maaf para kiai, itu tampak terlihat seperti itu. Lalu bagaimana kita akan mencari substansinya untuk mencapai titik yang diharapkan? Ini dari sisi inilah mestinya kita melihat. Nggak usah mengungkit-ungkit kenapa nggak datang. Mekaten sahabat-sahabatku yang berkali-kali menanyakan hal itu kepada kami, dan terkait itu juga sudah dijawab oleh Kiai Imad. Saya pikir juga saya tidak perlu memperpanjang hal tersebut. Barangkali untuk mengingat kembali sekilas perdebatan yang seru itu. Bulan dan jumlah saniyah harus sama-sama menjadi badal atau menjadi atau bayat. Ini masuk apa? Bacanya kita bi kan? Ya, apa? Ini kita bayi. Enggak cukup jawab aja. Enggak, boleh. Pak, jangan cukup jawab. Bapak bacanya kita bi ini. Dengerin, denger. Wa amma ma fi kitabi. Adapun masalah yang ada di dalam kitabku kata Ibu. Dalam dua kitabku. Itu mudafileh itu dibuang nun satu. Asalnya kita bayi ini. Gimana sih Bapak? Mana? Ya kita bayar. Bapak belajarnya enggak? Jangan sorak, jangan Lanjut. sorak. Jangan sorak. Baik. Jangan sorak. Gimana Bapak baca kitab? Neliti kitab orang, saya salah sendiri. Gak usah bicara teliti kitab orang sekarang. Astagfirullah. Kita balik. Nanti. Diskusi lagi. Kan saya diperintahkan. Udah, kita Masih ada balik, waktu. kita diskusi lagi, Saya Bapak. tidak tenang, tolong. Tenang. Masih ada waktu. Kita ini mudaf ilaih, Pak. Kalau dia di mudaf ilaih dengan Saya ada takdirnya, tahu. dengar dulu, Pak. Saya tahu. Kalau Nunan tahu talil tapi il- Bapak salah. Saya tahu nunan talil Salah irobah. enggak? Salah enggak? Saya makanya. Salah enggak, Bapak? Saya tidak menyebutkan salah. Kalau Enggak, Anda saya bisa Bapak salah enggak? Dengerin. Saya tanya itu. Dengerin. Ya, tenang. Oke. Tahu. Oke, Said Muda. Video ini jangan dijadikan olok-olok ya. Bagaimanapun beliau telah berusaha, hanya saja saya ingin sebenarnya dalam kegiatan itu, dalam acara itu benar-benar substansi, duduk bareng, kumpul, menyodorkan kartu kitab-kitabnya. Mau 3 hari 3 malam itu mungkin cukup waktunya ya, dengan berbagai kitab, kemudian saling sanggah dengan kitab. Harapan kami begitu. Ini mohon maaf saya tidak mengajari, tapi boleh dong kan saya memberikan penilaian atas pertemuan di sana. Nah, saya pikir hal itu menjadi catatan tersendiri, dan saya akan kembali kepada apa yang disampaikan oleh Buya Qurtubi melalui tulisan di Fakta Kini itu tentang bom nuklir untuk menumpas egonya Kiai Imad. Karena memang sudah digarisbawahi buku itu akan diterbitkan ketika terjadi diskusi dengan Kiai Imad, maka karena tidak terjadi diskusi, akhirnya tidak diterbitkan. Lah sikap-sikap seperti ini apa ya artinya? Enggak apa, ngepunten. Tetapi saya harap karena saya menjadi reminding terhadap persoalan itu, saya harap buku itu juga diterbitkan. Syukur diterbitkan, jangan hanya dalam bahasa Arab ya, karena di situ ditulis dengan bahasa Arab. Tapi mukaddimahnya ya, mukaddimah yang saya lihat itu menggunakan bahasa Arab. Saya tidak tahu terusnya karena hanya diberikan mukaddimah dalam Fakta Kini itu. Kalau umpama memang ditulis dalam semua bahasa Arab, saya harap juga dimuat pula dalam bentuk terjemahan, karena kan tidak semua, walaupun santri juga orang-orang Indonesia memahami. Jadi ada 2 bahasa lah kalau memang diterbitkan, dan harapan saya juga diterbitkan sehingga setidaknya ada pembanding gitu. Ada pembanding, ada penilaian dari kita atas apa yang Buya buat.
kalau hanya judul kemudian mukaddimah bla bla bla, ya kita kan tidak tahu isinya apa. Jadi itu para pemirsa sekalian dan sahabat-sahabat yang masih meyakini bahwa saudara-saudara kita dari kalangan Ba'alwi atau Habaib itu dzurriyyah Nabi, silahkan sebagai sebuah keyakinan. Tetapi dalam sebuah penelitian tentu tidak cukup hanya sebuah keyakinan. Ada fakta-fakta yang sifatnya empiris, yang sifatnya bisa diterima oleh logika dan juga sesuai dengan metodologi. Seperti yang sering saya katakan dan menjadi harapan saya juga mungkin Anda, agar persoalan ini tetap pada jalurnya, yakni dialektika ilmiah, yakni penelitian ilmiah yang bisa batal secara ilmiah pula. Dan semoga ini menghidupkan dunia keilmuan kita, menghidupkan dialektika ilmiah di kalangan kaum muslimin khususnya di Nusantara, dan semoga juga bisa mewarnai dialektika ilmiah di tingkat dunia. Jadi arahnya pada sisi keilmuan, bukan pada sisi menang-menangan apalagi pertengkaran. Kalau toh ada percik-percik sedikit, hal wajar untuk memacu semangat kita semua. Demikian, mohon maaf jika ada kekeliruan. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.